Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bergabung secara virtual dalam acara pada pagi hari ini Stadium Jenderal penyambutan wali santri baru tahun pelajaran 2020-2021 untuk mengenal lebih jauh apa itu Pondok Pesantren Muwahhidun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiuna Muhammad SAW yang telah menjadi pembimbing bagi kita dari jalan kegelapan menuju cahaya keislaman. Kami ucapkan kepada seluruh ustadz dan ustadzah, karyawan karyawati, seluruh wali santri baru Pondok Pesantren Muwahhidun tahun pelajaran 2020-2021 dan seluruh pemirsa, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang dan bergabung bersama kami dalam acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya, Haidar Maulana Malik Azizi, alumni Madrasah Aliyah Muwahhidun tahun 2018, sebagai moderator yang akan membimbing jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab. Dan bagi pemirsa live streaming YouTube yang memiliki beberapa pertanyaan terkait Stadium Jenderal pada pagi hari ini, bisa untuk menambahkan pertanyaan tersebut di chat live streaming yang telah tersedia. Kemudian yang keempat adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini supaya diberikan naungan keberkahan oleh Allah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, pemaparan materi. Sebelum pemateri menyampaikan materi yang akan disampaikan, perkenankan saya akan membacakan CV atau profil dari sang pemateri. Nama Ernayati Zahroh, sarjana ekonomi, lahir pada tanggal 31 Mei tahun 1968. Ayahanda Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan dengan ibunda Haji Nur Rahmah. Suami dari Dr. Andes Haji Ngatno Haryanto dan diberi karunia 2 orang anak, Aminuddin Mahmud LC dan Sofia Naila. Adapun riwayat pendidikan beliau, lulus dari SD Bageng 1, SMP Muhammadiyah Kudus, SMA Muhammadiyah Kudus, Pondok Pesantren Ma'ahid Kudus selama 5 tahun dengan pendidikan non-formal, dan melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan. Karir yang telah ditempuh selama ini, yang pertama sebagai pengajar di Pondok Pesantren Muwahhidun sejak tahun 1993 hingga sekarang.
menjadi manajer BMT Bina Insan Gembong Pati pada tahun 1998 hingga 2015. Menjadi pengawas BMT Bina Insan Gembong Pati pada tahun 2016 hingga sekarang. Direktur Sekolah Muwahhidun sejak tahun 2003 hingga sekarang, dan juga menjadi sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Muwahhidun sejak tahun 2015 hingga sekarang. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ustadzah Ernayati Zahroh, Sarjana Ekonomi, untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan beramal soleh hingga hari ini dengan baik, dengan sehat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kami bisa melaksanakan Stadium General, di mana ini adalah bagian dari masuk dalam agenda Alhamdulillah, hari ini kami bisa melaksanakan Stadium General, yang ini merupakan tugas dari atau agenda dari tim PPDB Pondok Pesantren Muwahhidun. Sebetulnya acara ini direncanakan dengan offline atau mengundang Bapak Ibu Wali Santri hadir ke Pondok Muwahhidun sekaligus mengantar anak-anak masuk ke pondok. Tapi karena sesuatu hal yang kita semua sudah ketahui, akhirnya acara ini kita laksanakan dengan cara online. Dan mudah-mudahan walaupun kita acara ini dilaksanakan secara online, mudah-mudahan tetap tujuan dan manfaatnya tetap bisa kita sampaikan. Bapak Ibu wali santri baru, khususnya wali santri kelas 7 dan kelas 10 baru. Jadi ini tujuan dari Stadium General ini adalah antara lain yang pertama sebagai ajang silaturahim antara wali santri, terutama wali santri baru kelas 7 dan kelas 10 dengan Pondok Pesantren Muwahhidun. Yang kedua, memberikan informasi atau gambaran secara singkat tentang pendidikan di Pondok Pesantren Muwahhidun. Oke, kita mulai pengenalan Pondok Pesantren Muwahhidun tahun ajaran 2020-2021 ini. Kita mulai dengan visi, misi, dan tujuan. Visi Pondok Pesantren Muwahhidun adalah mempersiapkan kader ulama berwawasan luas. Visi ini sangat sederhana, namun jika dioperasionalkan, visi ini membutuhkan pikiran, tenaga, bahkan dana yang luar biasa. Karena visi yang pertama itu kader ulama, yang kedua berwawasan luas, dan kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa kader ulama? Karena ulama itu penting. Ulama warasatul anbiya itu sangat langka atau masih kurang, sangat sedikit. Padahal ulama ini nanti yang akan menyelamatkan dunia dan juga menyelamatkan umat manusia dari fitnah-fitnah kehidupan. Makanya ini penting, dan ini menjadi cita-cita pendiri Yayasan Pendidikan Islam Muwahhidun, yaitu Mbah Yai sendiri, Mbah Yai Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang menginginkan bahwa
kader ulama itu memang harus banyak, karena sekarang masih sedikit ya, jadi harus banyak. Dan sekolah ini atau pondok ini memilih atau visinya dengan mempersiapkan kader ulama berwawasan luas. Kenapa harus berwawasan luas? Ya betul. Jadi ulama zaman sekarang itu wawasannya harus luas. Wawasannya minimal mengetahui tentang ekonomi dan politik. Karena kita tidak bisa lepas dari ekonomi dan politik. Jadi hidup kita di dunia itu tidak bisa lepas dari kedua hal tersebut. Makanya minimal mengetahui tentang ekonomi dan politik. Dan itu yang menjadi visi dari Pondok Pesantren Muwahhidun atau MTS dan Aliyah Muwahhidun. Jadi mempersiapkan kader ulama berwawasan luas. Sedangkan misinya yang pertama, membekali santri dengan ilmu agama berupa akidah, syariah, dan akhlak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tiga materi ini adalah merupakan materi dasar. Jadi berupa akidah sahihah yang bermanhaj ulama salaf, kemudian syariah dan juga akhlak. Yang kedua, membekali santri dengan ilmu umum agar mampu bersaing ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kedua misi ini juga menyambung dengan visi tersebut di atas. Jadi anak-anak dibekali dengan ilmu agama, dididik dengan ilmu agama, karena di sini jenjang pendidikannya itu 6 tahun, maka ini adalah ilmu dasar yang harus dipelajari